fiber optik. Passive Optical Network. Passive Optical Network merupakan pengganti teknologi tembaga untuk non-band dan band-band. PON adalah jaringan point-to-multipoint berbasis serat optik yang memiliki elemen pembagi optik yang berfungsi sebagai penyalur data. PON pertama kali dibuat oleh Dan, yang kemudian distandarisasi oleh ITU. Sinyal optik downstream dan upstream merupakan dua buah sinyal yang berbeda panjang gelombangnya dan dilewatkan pada jalur yang sama. Sinyal downstream adalah paket-paket yang dikirim dengan cara broadcast lewat sebuah serat. Kemudian optical switcher mengirimkan ke semua endpoint PON. Biasanya digunakan untuk jaringan metro atau mobile, yaitu koneksi antara core network dengan core network lainnya. Bagian B, Gigabit Passive Optical Network. 1. Pengenalan GPON merupakan salah satu teknologi yang dikembangkan oleh ITU TPAI G984 dan hingga kini bersaing dengan GPON. GPON mempunyai dominasi pasar yang lebih tinggi dan rollout lebih cepat dibanding penetrasi GPON. 2. Prinsip kerja GPON merupakan teknologi PTTX yang dapat mengirimkan informasi sampai ke pelanggan menggunakan kabel optik. Prinsip kerja GPON: ketika data atau sinyal dikirimkan dari OLT, bagian split berfungsi untuk memungkinkan serat optik tunggal dapat mengirimkan ke berbagai ONU. Untuk ONU sendiri akan memberikan data-data dan sinyal yang diinginkan pelanggan. Komponen GPON terbagi menjadi 3. 1. Network Management System merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengontrol dan mengkonfigurasi perangkat GPON. 2. Optical Line Terminal menyediakan interface antara sistem PON dengan penyediaan layanan data, video, dan jaringan telepon. Yang ketiga, Optical Distribution Cabinet adalah jaringan optikal antara perangkat OLT sampai perangkat ODC. Perangkat interior pada ODC terdiri dari 1. Konektor, 2. Splitter. D. Optical Distribution Pack. Syarat utama ODP adalah 1. Diubah tanpa menggunakan kabel yang sudah terpasang dengan melebihkan kabel beberapa meter. 2. Harus mempunyai ruang untuk memuat splitter. 3. Harus memiliki akses dari sisi depan. 4. Harus memiliki akses dari sisi depan untuk melindungi dari cahaya laser. 5. Mempunyai ruang untuk memuat dan memandu kabel serat optik. Optical Network Termination. Keunggulan GPON: A. Mendukung aplikasi triple fly pada layanan PTTX yang dilakukan melalui satu core fiber optik. B. Mendukung aplikasi pada layar non PTTX yang dilakukan melalui satu core fiber optik. C. Mengurangi penggunaan banyak kabel dan peralatan pada kantor pusat bila dibandingkan dengan arsitektur point to point. D. Alokasi bandwidth dapat diatur. E. Biaya maintenance yang mudah. F. Transparan terhadap laju bit dan formal data. G. Biaya pemasangan, pemeliharaan, dan penyelenggaraan lebih efisien. Kekurangan GPON: A. Model layering yang kompleks. B. Lebih mahal dibanding GPON. C. Transceiver pada laju 2,4 Gbps saat ini mahal. D. Bandwidth Kekurangan GPON: A. Model layering yang kompleks. B. Lebih mahal dibanding GPON. C. Transceiver pada laju 2,4 Gbps saat ini mahal. D. Bandwidth upstream terbatas pada hingga 622 Mbps saat ini.
C. Gigabit Ethernet Passive Optical Network atau GPON. 1. Pengertian GPON. GPON atau Gigabit Ethernet Passive Optical Network merupakan teknik akses optik kecepatan tinggi yang telah distandarisasi menurut IEE 802.3AH EFM atau Ethernet in the First Mile. Dapat digunakan pada konfigurasi point-to-point. 2. Prinsip kerja GPON. Standar Ethernet didefinisikan untuk shared medium dan link point-to-point P2P full duplex. Hal ini menyebabkan GPON mempunyai ciri yang merupakan kombinasi dari dua sifat standar Ethernet tersebut. 3. Komponen GPON. A. Optical Line Terminal atau OLT. OLT adalah elemen jaringan Fiber to the Home atau FTTH yang menyediakan antarmuka PON menuju core IP atau Ethernet dan jaringan operasi. B. Optical Network Unit atau ONU. ONU merupakan elemen pada sisi pelanggan FTTH yang menyediakan antarmuka pelanggan menuju PON. Dalam perangkat ONU menyediakan pengubah optoelektrikal melewatkan informasi yang sudah dari pramewor serat optik menjadi pramewor logam tistik. ONU merupakan suatu pembatasan di mana merupakan akhir dari aliran optik jaringan pembawanya dan merupakan awal dan jaringan akses pelanggan. D. Optical Splitter. Splitter merupakan perangkat yang berbagi menjadi optik menjadi N jalur terpisah menuju pelanggan. D. Serat optik. Serat optik yang biasa digunakan adalah yang berbasis standar itu TG.652 single mode. 4. Keunggulan dan kekurangan GPON. GPON sebagai teknologi tetap mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki: A. Biaya lebih murah dibanding GPON. B. Implementasi bersifat terbuka. C. Penggunaan frame Ethernet yang menguntungkan untuk GPON ketika membawa trafik IP. Paket-paket harus dipecahkan menjadi segmen-segmen 48 bit dan 5 bit header masing-masing. Proses ini memakan waktu dan rumit serta menambahkan biaya pada OLT dan UNO. D. Manajemen lebih mudah. GPON hanya membutuhkan sistem pengaturan, sedangkan GPON membutuhkan 3 sistem pengaturan untuk protokol layer. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh GPON: A. Bandwidth lebih rendah dibanding GPON. B. Masalah interoperabilitas. D. Mengenal ONU atau ONT. Optical Network Unit atau Optical Network Terminal merupakan perangkat di sisi pelanggan yang menyediakan interface baik data, voice maupun video. Fungsi utama ONU ini adalah menerima trafik dalam format optik yang mengonversinya menjadi bentuk yang diinginkan seperti data, voice, dan video. Menurut pengertian lain, Optical Network Unit atau Optical Network Terminal adalah perangkat aktif yang dipasang di sisi pelanggan di mana memiliki fungsi sebagai pengubah sinyal optik menjadi sinyal elektrik dan juga sebagai alat demultiplex. Keluaran dari perangkat ONU atau ONT dapat berupa layanan telepon, data, dan internet dan IPTP. Berikut ini adalah pelengkapan yang disiapkan di sisi pelanggan. 1. Perangkat Optical Network Unit atau ONU, kabel fiber optik single mode, dan yang ketiga outlet fiber optik. Media converter fiber optik. Fiber media converter adalah perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua jenis jaringan berbeda melalui media seperti twisted pair dengan kabel fiber optik. Fiber optik media converter mendukung berbagai protokol komunikasi data berbeda termasuk Ethernet to Fiber Converter, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Media Converter T1, E1, J1, DS3, E3, serta beberapa jenis kabel seperti Twisted Pair, Multimode, dan Single Mode serat optik. Fiber optik Media Converter juga dapat digunakan dalam aksesmen dan layanan data transportasi ke pelanggan perusahaan untuk dimanfaatkan sebagai sistem keamanan. Salah satunya adalah Fiber optik Media Converter for CCTV. Media Fiber Optic Converter merupakan perangkat kecil dan konverter kartu PC dengan sistem caches yang menawarkan fitur canggih untuk manajemen jaringan. Bagaimana cara kerja Fiber Optic Media Converter adalah dengan SNMP, Sistem Simple Network Management Protocol, lalu menghubungkan dengan LAN area lokal dengan memodifikasi media yang berbeda.
Perangkat pasif fiber optik. 1. Patchcore fiber optik. Patchcore adalah kabel fiber optik dengan panjang tertentu yang sudah terpasang konektor, dan patchcore merupakan kabel fiber indoor yang dipakai hanya untuk di dalam ruangan saja. Digunakan untuk menghubungkan antar perangkat atau ke koneksi telekomunikasi. Jenis-jenis patchcore fiber optik berdasarkan tipe serat, ada single mode dan multi mode. Single mode digunakan untuk transmisi jarak jauh, sedangkan multi mode digunakan untuk transmisi jarak pendek. Berdasarkan jumlah serat, simplex dan duplex. Simplex, satu inti serat hanya memiliki satu helai serat optik di dalam kabel, umumnya digunakan untuk transmisi satu arah. Duplex, dua inti serat memiliki dua helai serat optik, biasanya digunakan untuk komunikasi dua arah. 2. Fiber optic adapter. Fiber optic adapter digunakan untuk penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Berikut beberapa jenis fiber optic adapter. 1. LC. Ukurannya kecil, umumnya digunakan pada perangkat modern bentuk seperti RJ45. 2. SC. Ukuran lebih besar, sistem push-pull. 3. ST. Menggunakan sistem bayonet atau diputar untuk mengunci. 4. FC. Digunakan pada sistem yang butuh posisi tinggi, dikunci dengan ulian. 3. Joint closure optik. Joint closure adalah box tempat untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Contohnya, jika ada kabel fiber optik yang terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut disambung atau splitting dan hasilnya ditaruh. 4. Splitter optik. Splitter merupakan komponen pasif yang dapat memisahkan daya optik dari satu input serat ke dua atau beberapa output serat. Jenis-jenis splitter. 1 input 2 output, sinyal dibagi menjadi 2 jalur, masing-masing menerima 50% daya. 1 input 4 output dibagi menjadi 4 jalur, masing-masing menerima 25% daya. 1 input 8 output dibagi menjadi 8 jalur, masing-masing menerima 12,5% daya. 1 input 16 output dibagi menjadi 16 jalur, masing-masing menerima 6,25% daya. 1 input 32 output dibagi menjadi 32 jalur, masing-masing menerima 3,125% daya. 5. Optical Termination Box atau OTB berfungsi sebagai tempat pendistribusian fiber seperti FDF yang menampung maksimum 72 core. Optical Terminal Box digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor dan patchcore. OTB dapat dipasang di dinding maupun tiang. 6. Pigtail fiber optik. Pigtail adalah sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. 7. Fiber node merupakan titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fiber node berupa perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution hub menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. Fiber node adalah salah satu device yang berhubungan dengan teknologi HFC hybrid fiber koaksial dan banyak diaplikasikan untuk sistem jaringan TV kabel. 8. Splitting atau alat sambung fiber optik. Terdapat dua metode dalam penyambungan optik, yaitu 1. Fusion splitting, 2. Mechanical splitting. Fusion splitting adalah metode menyambungkan dua serat optik dengan cara melelehkan ujung-ujungnya menggunakan panas, biasanya dari busur listrik, hingga menyatu secara permanen, memiliki redaman lebih kecil yaitu sekitar 0,1 dBm. Mechanical splitting adalah metode menyambungkan dua serat optik dengan menyelaraskan ujung-ujung serat secara presisi dalam sebuah alat penyambung splitting slip tanpa dilelehkan, lalu ditahan oleh gel atau perekat optik, memiliki redaman yang mencapai 0,5 sampai 0,75 dBm setiap sambungannya. Fusion splitter menggunakan nearcomware, teknik lama, atau CO2 laser ataupun gas api untuk melelehkan serat optik yang ingin disambungkan. Fusion splitting mampu melakukan splitting sampai 24 core bersamaan. Saya, perwakilan dari kelompok 1, akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan GPON dan sebutkan komponennya?
GPON adalah teknologi jaringan serat optik yang memungkinkan transmisi data, suara, dan video dengan kecepatan tinggi. Ini adalah teknologi jaringan serat optik yang digunakan untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi kepada pelanggan. Komponen utama dalam sistem GPON adalah Optical Line Terminal atau OLT, Optical Network Unit atau ONU, atau Optical Network Termination ONT. Lalu ada Optical Distribution Network atau OND, lalu splitter. 2. Ada berapa perangkat pasif fiber optik? Sebutkan dan jelaskan. Perangkat pasif fiber optik ada 4. 1. Kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah komponen utama yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya. Kabel ini terbuat dari inti kaca atau plastik yang dilapisi dengan clothing dan outer jacket. 2. Konektor fiber optik. Konektor fiber optik digunakan untuk menghubungkan kabel fiber optik dengan perangkat lain seperti switch, modem, atau penerima sinyal. 3. Splitter. Splitter adalah perangkat yang berfungsi untuk membagi sinyal cahaya dari satu input ke beberapa output. 4. Patch cord. Patch cord adalah kabel fiber optik yang telah dilengkapi dengan konektor di kedua ujungnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.